Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tugas perkembangan peserta didik di TK dan di SD. Yang pertama di TK, yaitu ada berkembang secara fisik, melatih motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu seperti berlari, melompat, dan motorik halus seperti menggambar, menulis, mewarnai, dan lain-lain. Yang kedua ada berkembang secara sosial, belajar berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi, dan mengikuti aturan. Yang ketiga ada berkembang secara emosional, mengenali dan mengelola emosi, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan empati. Yang terakhir yaitu ada berkembang secara kognitif, membangun rasa ingin tahu, belajar melalui bermain, dan mengembangkan kemampuan bahasa. Dan di SD itu ada yang pertama meningkatkan kemampuan akademis, seperti belajar membaca, menulis, berhitung, dan memahami konsep dasar pelajaran lainnya. Yang kedua ada membangun kemandirian, belajar bertanggung jawab atas diri sendiri, menyelesaikan tugas, dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada mengembangkan rasa tanggung jawab, belajar untuk peduli terhadap lingkungan, teman, dan masyarakat. Yang keempat ada membangun identitas diri, mengenali minat dan bakat, nilai-nilai yang dianut. Contoh tugas perkembangan di TK itu seperti belajar berpakaian sendiri, bernyanyi, bermain peran, dan menyelesaikan puzzle. Kalau di SD itu seperti belajar membaca cerita, menulis surat, menyelesaikan soal-soal, contohnya seperti soal matematika, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan memahami tugas perkembangan di TK dan SD, orang tua dan guru dapat membantu anak-anak mencapai potensi mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Selanjutnya, 2. Karakteristik perkembangan peserta didik di TK dan SD. Perkembangan anak di TK dan SD menunjukkan perbedaan yang signifikan, meskipun keduanya merupakan tahap penting dalam membangun fondasi masa depan. Berikut adalah beberapa perbedaan karakteristik utama. Yang satu, TK Taman Kanak-kanak. Fokus pada perkembangan dasar, TK lebih fokus pada pengembangan kemampuan dasar seperti motorik, kasar, dan halus, bahasa sosial, dan emosional. Anak-anak belajar melalui bermain dan interaksi langsung. 2. Bermain sebagai media belajar. Bermain menjadi media utama pembelajaran di TK melalui permainan anak-anak belajar tentang dunia sekitar, mengembangkan aktivitas dan membangun keterampilan sosial. 3. Perkembangan kognitif berbasis pengalaman. Anak-anak di TK belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Mereka mulai memahami konsep dasar seperti warna, bentuk, dan jumlah. Selanjutnya, mengenal diri dan dunia sekitar. Anak-anak TK melalui mengenal diri sendiri membangun rasa percaya diri, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, SD, sekolah dasar.
Fokus pada akademis SD lebih menekankan pada pembelajaran akademis seperti membaca, menulis, berhitung, dan memahami konsep dasar pembelajaran. 2. Pembelajaran formal. Pembelajaran di SD lebih formal dan terstruktur dengan kurikulum yang terencana dan guru sebagai fasilitator. 2. Perkembangan kognitif yang lebih kompleks. Anak-anak SD mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memahami konsep abstrak. 3. Membangun kemandirian dan tanggung jawab anak SD dan melalui belajar bertanggung jawab atas diri sendiri, menyelesaikan tugas, dan mengambil keputusan. 3. Kebutuhan peserta didik di TK dan SD. Kebutuhan peserta didik di TK dan SD meliputi 1. Kebutuhan fisik seperti seragam, tas, sepatu, kaos kaki, dan tempat makanan dan botol minum. 2. Kebutuhan perlengkapan sekolah seperti pensil, penghapus, pulpen, cairan, pengoreksi, buku catatan, pengaris, pensil warna, dan spidol. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan seperti lingkungan yang asri, aman, dan damai. 4. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan perhatian. 5. Kebutuhan akan penghargaan atas segala tindakan atau presentasi. 6. Kebutuhan aktualisasi diri seperti menunjukkan kemampuan atau bakat yang dimiliki. 7. Kebutuhan untuk menghargai orang lain. 8. Kebutuhan untuk saling memiliki dan mencintai. Untuk memahami kebutuhan peserta didik, guru dapat melakukan beberapa cara seperti evaluasi, pra-pengetahuan komunikasi dengan peserta didik, analisis materi kurikulum, identifikasi gaya pembelajaran, menyesuaikan materi dan metode evaluasi terus-menerus, umpan balik peserta didik. Sekian, terima kasih.